بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita masjid yang semoga dimuliakan Allah ini dalam rangka menambah keimanan dan menguatkan keimanan kita. Ini sesuatu yang patut kita syukuri, karena ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita masih membahas tentang tafsir tauhid, ya, tafsir kalimat syahadat dan tauhid. Kita melanjutkan dalil yang ketiga atau ayat yang ketiga pada bab ini, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua ayat yang berkaitan dengan tafsir syahadat la ilaha illallah dan tafsir tauhid. Maka kita masuk ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yaitu mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu, mereka mengambil atau menjadikan ahbar itu ulama, ulama-ulama di kalangan mereka, wa ruhbanahum, ruhban itu ahli ibadah di kalangan mereka, arbab jamak dari rabbun, yaitu Tuhan. Mereka jadikan ulama-ulama mereka, orang-orang saleh atau orang ahli ibadah di antara mereka itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wal masih ibn maryam, dan juga begitu juga orang-orang Nasara yang menjadikan Ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam, mereka jadikan sebagai Rabb, ya, Tuhan, yang mana mereka beribadah kepadanya. Wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada Allah yang berhak diibadahi selainnya. Subhanahu wa ma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrikin dahulu, ya, Yahudi dan Nasara, terhadap ulama-ulama mereka atau orang-orang saleh di antara mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat dari kalangan Nasara, ya, Adi bin Hatim. Ketika ayat ini turun atau dia mendengar Rasulullah membacakan ayat ini, maka dia bertanya, dia mengatakan innahum lam ya'buduhum, maksudnya mereka tidak beribadah kepada ulama-ulama mereka. Maksudnya ini dalam pemahaman sahabat ini bahwasanya mereka tidak beribadah ibadah yang kita ketahui bersama, gitu ya, menyembah dan lainnya. Tapi Rasul mengatakan bala innahum haramu
alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattabi'uhum zalika ibadatuhum iyyahu. Betul kata Rasulullah, dia tidak memang menyembahnya. Tidak langsung beribadah secara zahir, misalkan solat dengan menghadapnya gitu, tidak. Tapi kata Rasulullah, apa? Mereka ibadah dalam bentuk apa? Yaitu mereka mengharamkan apa yang telah halal Allah halalkan, kemudian menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, kemudian mereka mengikuti. Artinya pendeta-pendetanya ini, orang ulamanya ini ya, kalau di Nasrani itu disebut pendeta ya, kalau di Yahudi disebut rahib ya. Mereka ini menghalalkan apa yang telah Allah haramkan atas mereka dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atas mereka. Dan pengikutnya ini, umatnya ini mengikuti atau kita sebut dengan taklid buta ya. Padahal dia tahu kalau itu haram, padahal dia tahu kalau itu halal, jadi dia ikuti. Nah, itulah bentuk peribadahan kata Rasulullah kepada ulama-ulama tersebut ya. Jadi peribadahan bukan yang dimaksud ya, umumnya orang maksud yang pahami itu adalah ya misalkan sujud di depan patung langsung gitu kan. Tidak, itu mereka tahu, itu jelas gitu kan. Itu jelas, tapi ada peribadahan yang lain yang mereka lakukan, yaitu peribadahan di dalam pensyariatan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa sebenarnya itu bukan peribadahan, tetapi Rasulullah menjelaskan bahwasanya itu bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena hak di dalam mensyariatkan terkait halal dan haram itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh siapapun di antara makhluknya menyaingi atau bersekutu di dalam hak tersebut. Nah, karena kita pahami tentang kesyirikan sebelumnya pernah dijelaskan apa? Tasbihullah ya, menyamakan Allah terkait dengan apa? Kekhususan Allah. Nah, di antaranya adalah pensyariatan. Tidak ada yang berhak mengatakan ini halal, ini haram kecuali apa yang telah Allah katakan haram dan Allah katakan haram, atau apa yang telah dikatakan Rasulnya. Nah, walaupun dia seorang ulama, seorang ustaz, ya, maka tidak boleh dengar. Ketika kita dengar, kita ikuti, padahal kita tahu, ya, tahu kalau itu haram, tapi ustaznya bilang halal. Jadi kita sudah apa? Kagum ini kan dengan ustaznya, udah taklid, fanatik buta, kita ikuti saja. Padahal ini jelas gitu kan. Dalilnya ada, ayatnya ada. Kalau ini haram, tapi ustaznya bilang halal, kita ikuti. Maka itu adalah bentuk peribadahan kepada makhluk ya. Untuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang Nasara, yang mana mereka menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Jadi terkait halal dan haram ini berkaitan dengan rububiyah, ya. Mereka mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illahu, Allah menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia Subhanahu Maha Suci Allah amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Jadi begitulah keadaan orang-orang
musyrikin zaman dahulu, orang kafir Quraisy dan orang Yahudi dan Nasara. Mereka mentaati pendetanya sebagaimana mereka mentaati Allah. Apa kata pendetanya? Haram maka haram. Apa kata pendetanya halal maka halal. Makanya kitabnya mereka berubah terus setiap tahun, ya, ada perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Karena tergantung siapa yang memimpin, yang menjadi pendetanya, maka ada revisi dan segala macamnya. Nah, itu yang mereka ikuti. Mereka buang kitab mereka yang sebenarnya. Padahal mereka sudah diberikan kitab, ya, yaitu Injil, tapi mereka membuangnya, tidak menggunakannya. Jadi adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala, khabar tapi maknanya pengingkaran, ya, walaupun sirahnya, zahirnya itu adalah khabar, pengabaran, tapi itu maknanya adalah pengingkaran terhadap apa yang mereka perbuat. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, makna dari ayat tersebut adalah ada makna tauhid di dalamnya, yaitu ifradullah bil ta'ati bil tahlil ma ahalla wa tahrimi ma harama. Yaitu makna tauhid di sini dari ayat ini adalah yaitu menjadikan Allah satu-satunya di dalam ketaatan pada apa? Pada penghalalan dan pengharaman. Ya. Nah, karena penghalalan dan pengharaman adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang menjadikan seseorang selain Allah atau sesuatu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan apa yang telah diharamkan atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Itu makna ayat di atas, ya. Jadi di antara kesyirikan itu adalah bentuk ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang menjadikan seseorang berhak untuk mensyariatkan sesuatu atau berhak menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Jadi secara tidak sadar dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, karena itu adalah bentuk tasyrik, pensyariatan yang tidak boleh dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, anna ma'na tauhid wa syahadah la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlil wa tahrim. Ya, faedah yang pertama bahwasanya makna di antara makna tauhid adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam penghalalan dan pengharaman, ya. Jadi ketika seorang ulama mengatakan ini halal, ini haram, itu bukan mereka mengatakan berdasarkan pemikiran mereka sendiri, ya. Tapi ya apa yang sudah ada di dalam dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang tidak ada dalilnya secara qat'i, secara pasti, tapi mereka melakukan ijtihad, ya, penelitian sehingga menemukan hukum tersebut, menentukan hukum tersebut. Ya. Dan mereka telah berusaha dengan alat-alatnya. Artinya mereka sudah berhak untuk berijtihad dengan perangkat-perangkat yang telah mereka miliki berupa ilmu-ilmu yang harus mereka kuasai. Jadi ketika mereka mengatakan yang halal, yang haram, padahal tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, ya, itu bukan berarti mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak. Tapi mereka berijtihad. Ulama itu ketika dia berijtihad, maka mereka kalau benar dapat pahala 2, ya, kalau salah dapat pahala 1. Nah, benar tadi pahala, 1 pahalanya pahala ijtihadnya, 1-nya pahala kebenarannya.
Kalau salah, dia kesalahan tidak berdosa, tapi dia dapat pahala atas ijtihadnya tadi. Hanya dia meneliti dalil-dalil untuk menemukan hukum, ya. Karena tidak semua sama berkaitan dengan fikih, ya. Tidak semua itu ada dalilnya, dalil yang pasti, dalil yang qat'i, ya. Kalau misalkan tentang khinzir itu haram, jelas ada dalam Al-Quran, kan? Tapi tentang rokok, tentang narkoba, kan tidak ada di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, itu harus dicari dalilnya berdasarkan dalil umum, diteliti dan seterusnya, sehingga muncullah hukumnya halal atau haram. Nah, ketika ulama melakukan itu, bukan mereka menghalalkan ataupun mengharamkan. Nah. Kemudian yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlil wa tahlil al-haram wa tahrim al-halal faqad ittakhadhahu syarikan lillah. Nah, siapa saja yang mentaati makhluk di dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka sama saja ia telah menjadikan Allah itu sekutu, ya, sekutu, menjadikan makhluk tersebut sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah tidak butuh sekutu. Nah. Kemudian yang ketiga, ar-raddu ala an-nasara fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam wa bayanu annahu abdullah. Ini juga ayat ini sebagai bantahan bagi orang Nasara akan i'tiqad mereka, keyakinan mereka, akidah mereka tentang Masih, al-Masih, yaitu Isa alaihi salam, yang mana mereka meyakini bahwasanya Isa alaihi salam adalah anaknya Allah. Ada anaknya Allah itu sendiri, dan yang lainnya, ya. Nah, keyakinan yang batil ini bantah bagi mereka dan menjelaskan bahwa ini adalah abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat itu jelaskan tadi, ya. Nah, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, orang saleh di antara mereka, dan Al-Masih Ibnu Maryam. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, itu waw al-ataf, ya, yang menyambungkan dari kalimat sebelumnya. Nah, mereka menjadikan Ibnu Maryam sebagai Al-Bab, sebagai Tuhan, Rabb, yang mereka ibadahi. Kemudian yang keempat, tanzihullah an-syirk, yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ya, jadi ayat ini juga faedah yang lainnya menjelaskan akan atau celaan terhadap taklid, ya, taklid buta. Nah, bahwasanya kita tidak boleh fanatik atau taklid buta, sehingga kita mengikuti apa saja yang dikatakan oleh ustadz atau ulama atau kiai tanpa melihat lagi, tanpa mengkritisi lagi, ya, apakah yang dikatakan itu benar, ya, secara syariat atau tidak, kan? Kalau zaman dulu mungkin kalau kita katakan masih bisa ditoleransi mungkin lah, ya. Tapi zaman sekarang ini dengan keterbukaan informasi, ya, akses yang mudah untuk mengakses informasi apa saja yang kita inginkan, maka seharusnya tidak ada lagi yang seperti itu, seharusnya, ya. Nah, kita bisa mencarinya atau bertanya kepada orang yang sikoh, ya, karena sejatinya, ya, kalau hati kita itu bersih, ya, hati kita itu lurus, kita akan merasakan sesuatu yang ganjal kepada sesuatu yang memang salah, gitu, ya. Pasti hati kita akan merasa janggal, nah, merasa ada sesuatu, ini kayaknya ada sesuatu, ini butuh yang lebih jelas lagi, atau bertanya kepada yang lain lagi. Ya, makanya ketika kita mendengarkan apapun, ya, tausiah dari seorang, tapi kita masih meragukan, maka itu harus tanya kepada orang lain lagi, ya, tidak cukup kepada satu ustaz saja. Ini namanya manusia, kan pasti
terjatuh pada kesalahan, kan? Ketika dia terjatuh itu mungkin dia tidak sadar. Orang yang sadar itu dia harus agak sensitif sedikit, bertanya kepada yang lain. Kemudian ayat yang keempat atau ayat yang kedua pada pembahasan malam ini, atau dalil yang keempat, ya, qauluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu andad, tandingan, ya, misalan, mereka jadikan tandingan bagi Allah selain Allah, yang mana mereka mencintainya kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Walau yang alladzina zalamu, seandainya orang zalim itu melihat azab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala kekuasaan itu milik Allah, dan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Sini ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagian manusia, ya, orang musyrik, kafir Quraisy, mereka menjadikan selain Allah yaitu tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama yang lain menjelaskan bahkan melebihi, ya, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta di sini adalah cinta ibadah, cinta yang mengandung ketundukan dan penghinaan diri terhadap orang yang dicintai. Itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyamakan cinta tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyamakan cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik, yang berdasarkan ayat ini, zahir ini, orang musyrik dahulu juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu mereka juga mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan kecintaan tersebut, ya, kecintaan yang mengandung ketundukan dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang mana ibadah, ya. Cinta ibadah adalah cinta yang mengandung ketundukan dan penghinaan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, kita sujud, itu kan bentuk penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita ruku, sujud kepada selain Allah. Kita tidak boleh menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik, ya, di dunia dan juga tempat kembali mereka di akhirat. Yang mana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, kemudian mereka menyamakan kecintaan mereka terhadap Allah dan tandingan tersebut. Kemudian juga menjelaskan tentang orang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah, yang mana mereka mencintai Allah dan kecintaan yang mengungguli atau yang lebih besar kecintaannya dibandingkan orang-orang yang mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena kecintaan orang mukmin ini kecintaan yang tulus, ya. Sedangkan kecintaan orang-orang yang mencintai selain Allah tadi itu kecintaannya bersekutu, terbagi dua. Dia mencintai Allah, dia juga mencintai sesembahan yang lainnya.
Kemudian Allah mengancam orang-orang musyrik tersebut, seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka dapatkan balasan di hari kiamat nanti, ya, berupa azab Allah yang pedih atas perbuatan syirik mereka tersebut. Nah, niscaya mereka akan berhenti dari perbuatan tersebut atau kesesatan mereka tersebut. Akan tetapi mereka tidak mengetahui itu dan tidak mengimani hal itu, ya. Nah, makanya mereka tetap berada di dalam kesesatannya tersebut. Nah, jadi mana tauhid pada ayat ini, ya, yaitu siapa saja yang menjadikan tandingan bersamaan dengan Allah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang dia beribadah di masjid, ya, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, tapi di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah, ya. Nah, cinta ibadah kepada selain Allah, ya, meminta rezeki kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya. Maka makna tauhid di sini adalah menyatukan atau menjadikan Allah satu-satunya di dalam kecintaan tersebut, ya, yang mengharuskan keikhlasan di dalam ibadah hanya kepada Allah saja. Artinya menjadikan cinta yang bermakna ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada untuk yang lainnya, ya. Cinta-cinta kita sama istri, sama anak itu bukan cinta yang bermakna seperti ini. Itu ayat ini. Kemudian ayat ini memiliki beberapa pelajaran atau faedah, ya. Bahwasanya makna tauhid tadi, istilah kita singgung di awal tadi, bahwasanya adalah menjadikan Allah satu-satunya di dalam kecintaan yang mengharuskan atau berkonsekuensi ketundukan dan penghinaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Allah suka kalau kita banyak sujud, banyak menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita benar-benar mengagungkan Allah di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, annal musyrikin yuhibbunallah hubban azima. Ya, bahwasanya orang musyrikin mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, ya. Tapi tidak menjadikan mereka masuk dalam Islam, dan mereka tidak disebut Islam atau Muslim. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Bersamaan dengan itu mereka juga berbuat kesyirikan dan menyekutukan Allah dengan sesembahannya tersebut, ya. Jadi tidak cukup hanya beribadah kepada Allah saja, tapi tidak menjauhi kesyirikan, tidak cukup, ya. Selain beribadah kepada Allah atau selain bertauhid kepada Allah, kita juga harus menjauhi kesyirikan, menjauhi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama yang menjelaskannya bahwasanya mereka ini mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tetapi orang mukmin cintanya lebih besar dibandingkan orang-orang musyrik tersebut. Karena kecintaan ini, ya, kecintaan ini kata para ulama, ya, cinta disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Cinta itu adalah penggerak, ya. Cinta itu penggerak seluruh anggota tubuh kita ini. Kenapa kita mencari nafkah? Panas-panasan, bahkan taruhan nyawa. Apa? Kita mencintai anak istri kita, ya kan? Kita tidak mau dia hidup terlantar. Tidak apa-apa kita hidup terlantar, yang penting anak istri kita tidak hidup terlantar.
Ya. Nah, dia menggalakkan semua. Kenapa orang bisa orang yang sudah sakit-sakitan, ya, jalannya pun susah, tapi bisa datang ke masjid sholat berjamaah. Sedangkan orang yang sehat, yang setiap hari jogging, setiap hari olahraga pakai sepeda, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, rumahnya sampai masjid, karena kecintaan yang tidak ada kepada Allah SWT. Yang tadi beri kecintaan kepada Allah, cintaan kepada ibadah kepada Allah SWT. Itu yang menggerakkan mereka. Kenapa sahabat mampu mau mempertaruhkan nyawa mereka terhadap agama ini, untuk agama ini, untuk Rasulullah SAW, karena kecintaan mereka terhadap agama dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cinta ini adalah penggerak tubuh kita, ya, segala semangat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita mencintai ilmu, mencintai ibadah, mencintai Allah dan Rasulnya, saya, ya, cinta tersebut akan menggerakkan kita kepada kebaikan, ya, kepada sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita mencintai kemaksiatan, ya, maka cinta tersebut akan menggerakkan kita untuk berbuat maksiat, ya. Begitu juga ucapan beliau, ya, dalam kitab yang lainnya, bahwasanya asal syirik billah al-isyrak ma'allah bil mahabbah. Bahwasanya asalnya atau pokoknya kesyirikan kepada Allah itu adalah yaitu kesyirikan di dalam mahabbah, ya, syirikan di dalam mahabbah. Nah, dia mencintai Allah, juga mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang beriman, maka cintaannya kepada Allah sangat besar. Kan di ayat-ayat yang lain disebutkan, ya, orang beriman itu di antara tandanya adalah, ya, sangat besar cintanya itu ketika disebutkan ayat-ayat Allah atau disebutkan tentang Allah, maka bergetar hati mereka, ya. Begitu juga, ya, kalau yang pernah melewati masa muda, ya, semuanya pernah melewati masa muda, ya, pernah terjatuh ke dalam kecintaan. Orang yang cinta yang disebut pasti sudah berdebar hatinya, kan? Nah, itu seharusnya orang beriman ketika nama Allah disebut, ya, ayat Al-Quran dibacakan, nah, maka bergetar hatinya. Itu tanda besarnya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, anasyirka zulmun. Kesyirikan adalah kezaliman, ya, seperti kita bahas sebelumnya. Di ayat ini juga disebutkan, ya, walau ya'al ladzina zalamu yarawna azab. Di sini Allah mensifati orang yang tadi, orang yang mencintai Allah dan mencintai selain Allah, itu adalah orang yang syirik. Tapi Allah menyebutnya walau ya'al ladzina zalamu. Mereka, Allah mensifati mereka dengan sebagai orang yang zalim. Karena dia menzalimi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak memberikan hak Allah sebagaimana mestinya. Kemudian faedah yang selanjutnya, al-wa'id lil musyrikina yaumal qiyamah, yaitu ancaman bagi orang-orang musyrik di hari kiamat. Ya. Jadi di sini, ya, kesyirikan di dalam kecintaan kepada Allah. Kalau sebelumnya ada kesyirikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang ayat kedua ini adalah kesyirikan terhadap kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita masuk ke dalil yang terakhir ya, kita habiskan saja bab ini. Insyaallah teman selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya. Bab dalil yang terakhir yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih ya, ini sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah dan mengkufuri mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, maka haram hartanya, darahnya, adapun hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Haram di sini maksudnya adalah tidak boleh diambil hartanya secara zalim, ya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan secara zalim tanpa hak. Adapun hisabnya, hisab adalah balasan atas apa yang mereka perbuat, ya, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna hadis ini ya menjelaskan bahwasanya diharamkan membunuh manusia atau mengambil hartanya jika apa? Jika dia terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama tadi apa? Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia telah bersyahadat. Nah, yang kedua dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terkandung atau terkumpul dua hal ini dalam dirinya, maka kita wajib menahan diri kita dari hal-hal yang disebutkan di atas ya. Secara zahir, jadi kalau ada seorang sudah masuk Islam, ya, secara zahir maka tidak boleh diambil haknya. Ya, hartanya tidak boleh diambil tanpa hak, tidak boleh dibunuh, tumpahkan darahnya tanpa hak. Nah, adapun masalah di dalam hatinya itu bukan urusan kita, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia jujur, maka Allah akan balas dengan surga. Tapi jika dia tidak jujur, dusta, dia munafik, maka dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia maka dia dihukumi sebagai muslim ya, selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya, hadis ini ya juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu apa? Kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Nah, itu makna syahadat la ilaha illallah. Baik, faedah dari hadis ini mengandung faedah yang main banyak ya. Hadisnya pendek tapi faedahnya banyak. Karena Rasulullah SAW diberikan apa? Jawabul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya luas. Antaranya hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah, baik itu patung-patung, kuburan, ya, atau malaikat, atau nabi, atau orang soleh, atau yang lainnya. Karena itu kita harus mengkufurinya, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annahu mujarrad talaffuz bi la ilaha illallah ma'a adam al-kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dama wal mal. Bahwasanya sekadar melapaskan la ilaha illallah tetapi tidak mengkufuri apa yang diibadahi selain Allah, nah ini tidak cukup. Jadi keislaman tidak cukup hanya sekadar syahadat saja, tapi mengakui semua agama sama. Semua agama mengajak kepada kebenaran, ya kan? Tidak cukup, ya. Dia sekedar hanya talaffuz saja atau mengucapkan la ilaha illallah saja tidak cukup, tapi dia juga harus mengkufuri dan mengingkari
Nah, apa yang diibadahi selain Allah tersebut. Nah, kalau tidak melakukan itu, maka tidak halal, dan maka darah dan hartanya tidak diharamkan. Artinya dia boleh ditumpahkan jika melakukan hal-hal yang menyalahi syariat. Walau arafa ma'naha wa 'amila bihi ma lam yudib ila zalika al-kufra bima yu'budu min dunillah. Walaupun dia mengamalkan, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Jadi walaupun dia mengetahui makna dan mengamalkannya, tapi tidak mengkufuri beribadah selain Allah, maka itu tidak cukup, ya. Nah, jadi kita harus mengkufuri, mengingkari kesyirikan, kekufuran yang ada. Nah, saya mungkin azan dulu ya. Agama semuanya sama, gitu kan? Kayak itu tidak cukup. Jadi harus mengingkari atau mengkafirkan orang musyrik atau orang kafir. Kemudian yang ketiga, anna man ata bi tauhid wa iltazama syari'ahu zahiran wajib al-kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Siapa saja yang menjalankan tauhid, kemudian melazimkan syariat-syariat yang secara zahir,
maka wajib kita menahan diri dari orang tersebut sampai jelas kalau dia menyelisihi syariat tersebut, menyelisihi tauhid tersebut, ya. Jadi cukup dia mengucapkan la ilaha illallah tadi, kemudian menjalankan syariatnya, maka terjagalah seluruh jiwa dan hartanya. Kemudian yang keempat, wujubul kafri anil kafir. Ya, wajibnya menahan diri dari orang kafir jika dia masuk ke dalam Islam, walau fi hal kitab, walaupun dalam keadaan peperangan, ya. Sebagaimana kisahnya siapa itu? Kisahnya seorang sahabat, ya. Sama apa ya? Ya, ketika dia dalam keadaan berperang, mendapati orang kafir itu sudah tersudut, ya. Kemudian orang tersebut, orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tetap bunuh, ya. Karena diberi ijtihad kalau orang kafir ini cuma ingin berlindung dari kematiannya, makanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika itu sampai kepada Rasulullah sangat marah sekali, ya, mengulang-ulang kalimat, apakah engkau membelah hatinya, ya, membelah dadanya, melihat hatinya. Dia ketika sudah mengucapkan itu, ya, walaupun dalam keadaan perang, maka tidak boleh lagi dia dibunuh, ya. Walaupun hatinya misalkan dia mengucapkan itu kan takut dibunuh, itu urusan dia sama Allah, ya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang terlihat secara zahirnya saja. Baik, kelima, annal insan qad yaqulu la ilaha illallah wa la yaqulu bima yu'badu min dunillah. Maksudnya insan itu sebagian ada yang mengatakan la ilaha illallah, ya, sebagian mengaku muslim, sebagian mengaku sangat taat kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari, tidak mengkafirkan apa yang diibadah selain Allah. Ini banyak sekali, ya. Nah, mereka menggempar-gemborkan itu, dan mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang open minded, pikiran yang terbuka. Itu bukan pikiran yang terbuka, ya, itu sesat. Ini tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Karena orang itu saking cerdasnya, atau saking mungkin banyaknya bacaannya, ya, atau menganggap dirinya cerdas, merasa dirinya adalah orang yang berpikiran terbuka, sehingga ia menganggap semua agama itu sama saja, ya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada perdamaian. Ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung kesesatan. Kemudian yang keenam, adal hukma fid dunya 'ala zahir wa amma fil akhirah fa'ala niyati wal maqasid. Hukum di dunia itu berdasarkan zahirnya, ya. Kita tidak menghukum apa yang ada di dalam hati orang lain, tapi secara zahirnya saja. Adapun di akhirat, itu kita niat dan tujuan-tujuan yang dia tujukan ketika dia mengamalkan suatu ibadah ataupun yang lainnya. Ya, kita bisa membuat diri kita semacam orang soleh, ya, kelihatan soleh, tapi insya Allah itu tidak berguna. Allah mengetahui apa yang terlihat, apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kemudian yang ketujuh, hurmatul mal muslimin wa damihi illa bihaq. Diharamkannya harta kaum muslimin dan darahnya kecuali dengan hak. Jadi tidak boleh kita menzalimi seorang muslim, yang memukulnya, mencelanya, mengambil haknya, mengambil hartanya tanpa hak. Ya, baik itu tanpa hak ini banyak sekali, ya. Mungkin ya ada yang cara merampok, mencuri, merampas. Ada juga dengan cara usaha, tapi usahanya dengan menipu, zalimi orang, berdagang tapi menipu, itu kan makan harta orang secara zalim, ya kan? Berdagang tapi mengurangi timbangan,
itu memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, tanpa hak. Banyak, atau membunuh, ya, mengalirkan darahnya tanpa hak, ataupun dengan hak, ya mungkin dia semacam dia membunuh, maka dia dibunuh, hukumnya kisos, ya, hukum syariatnya di kisos, yaitu dengan hak, artinya dengan hak, dia dibunuh dengan hak. Nah, misalkan dia mengambil harta orang lain, kemudian hartanya dirampas, harta tersebut dirampas, ya, dirampas orang yang berwenang untuk kembali kepada yang memiliki, itu tidak masalah, itu bukan apa mengambil harta dengan zalim. Maka kalau seorang dalam masuk Islam, ya, maka haramlah harta dan darahnya. Jangan berhati-hati terkait hal ini, ya. Ini hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, walaupun dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis Nabi tentang orang muflis, ya. Nah, orang-orang yang rugi di akhirat nanti adalah orang-orang yang membawa pahala ibadah yang banyak, ya, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh, haji dan yang lainnya, tapi dia pernah memukul orang lain, tidak minta maaf, pernah menzalimi, pernah menghibah, membunuh, ya, mengambil hak orang lain tanpa hak. Akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bab ini, ya, bab yang telah kita bahas ini, termasuk bab ini adalah di antara bab-bab yang menjelaskan makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Nah, dan juga menjelaskan tentang kesyirikan besar dan kesyirikan kecil dan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut, kepada hulu, melampaui batas, kepada bid'ah dan yang lainnya yang wajib dijauhi dari seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab rincian dari kesyirikan, ya. Kalau sebelumnya kan kita membahas secara umum, ya kan? Tidak dijelaskan kasus per kasusnya. Nah, tapi ini bab selanjutnya nanti dijelaskan kasus per kasusnya. Ya, di antara di sini bab pertama ini adalah tentang memakai gelang ataupun yang lainnya itu dalam rangka menolak bala. Itu dibahas dan seterusnya. Insyaallah bab selanjutnya itu kita membahas tentang rincian-rincian atau kasus per kasus dari kesyirikan. Nah, tayyib Allah wal shawab, ya. Disitulah penjelasan dari bab tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya, dan mengkufuri kesyirikan. Semua masuk dalam makna ibadah, maka dijadikan satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingkari kesyirikan, ya, tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian walaupun dia mengamalkan, ya, sholat, puasa dan sebagainya macamnya, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan. Nah, iman di dalam hatinya, misalkan, ya, nah, semalamnya iman di dalam hati, dia tidak ingkari atau bahkan menganggap, yo, itu bukan perbuatan syirik, itu adalah cara lain di dalam beribadah. Misalkan ada yang mengatakan korupsi itu adalah jalan lain dalam menjemput rezeki, ya. Mungkin itu cara lain dalam beribadah, mungkin mereka menganggap seperti itu, ya. Mau apapun dia katakan itu adalah syirikan. Nah, maka tidak boleh dilakukan muslim dan harus mengingkarinya.
Baik, Allahu a'lam bishawab. Soalannya sudah menit ya.